bahwa memang Golkar itu ya adalah partai yang terbuka untuk semuanya. Golkar itu karena sudah sangat partai terbuka, siapapun boleh menjadi pimpinan-pimpinan di Partai Golkar. Contohnya ketua umum kita sekarang yaitu Pak Bahlil Lahadalia. Ya. Seorang dari, maaf saya sampaikan, bukan siapa-siapa, dari Papua, ya, tapi bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Bisa diceritakan Pak, bagaimana latar belakang Bapak sebagai politikus nih Pak ya, terjun ke dunia politik khususnya dalam konteks keluarga dan pendidikan Pak. Boleh diceritakan Pak? Jadi saya tuh latar belakang secara khusus ya kepada saya pribadi itu memang keluarga yang ada di lingkungan partai politik. Ya, jadi kakek saya itu adalah direktur bank BRI gitu. Kemudian tapi zaman dulu juga merupakan pengurus Partai Golkar. Gitu. Ya. Jadi udah meninggal tahun 83 kakek saya. Darahnya udah darah Golkar. Udah Golkar. Jadi kalau apa ya? Katanya kalau di black itu udah kuning ya. Nah, begitu juga almarhum ayah saya, Pak Pria Ramadhani. Beliau juga pengurus dari bawah di Partai Golkar, khususnya di DKI Jakarta. Dan kemudian terakhir itu sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Tapi nggak selesai, beliau 2014 meninggal dunia. Nah, karena cancer. Ya. Waktu itu meninggal juga sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Nah, beliau sebelum berpulang itu panggil saya kurang lebih setahun itu, minta saya untuk melanjutkan perjuangan beliau mengabdi kepada masyarakat. Nah, saya sampaikan saya lagi fokus di usaha. Pada saat itu saya ada kerja di Kalimantan Timur, gitu, usaha kayu dan juga merintis batu bara, gitu. Dia bilang ya beliau sampaikan dua-dua harus dijalankan. Oh gitu. Karena ini permintaan saya. Nah, sehingga saya ikhtiar gitu, insya Allah saya lanjutkan, saya sampaikan pada beliau. Ya akhirnya saya terjun ke dunia politik, ya nggak kemana-mana, harus ke Golkar. Udah di situ Pak ya. Gitu. Nah jadi ya alhamdulillah kemudian dibantu semuanya teman-teman, yang mulai dari kader, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang membantu. Alhamdulillah 2014 terpilih pertama kali sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Dapil 4 Jakarta Timur. Nah, itu mencakup Cakung, kemudian Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulau Gadung, dan juga Kecamatan Matraman. Gitu. Jadi alhamdulillah pilih, dan ya saya memiliki visi bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya khususnya di dapil saya itu masih banyak kekurangan. Salah satunya dari 2014 itu saya memperjuangkan rumah sakit umum daerah Kecamatan Cakung yang insya Allah mulai tahun depan mulai terbangun. Jadi bayangkan Mas Luki, perjuangan 2014 untuk mewujudkan rumah sakit umum daerah bukan yang kecil ya, saya mau ya. Karena kita tahu Kecamatan Cakung itu penduduknya padat. Kemudian wilayahnya juga luas. Jadi dari gubernur ke gubernur, pemimpin ke pemimpin daerah, saya sampaikan saya minta yang besar. Akhirnya baru bisa diwujudkan di itu 2020. Gak berhenti, saya ingatkan terus. Baru diwujudkan di tahun 2026 ini. Alhamdulillah. Pak, siapa yang sosok yang paling menginspirasi Pak, sehingga Bapak terjun ke politik ini Pak? Ya ayah atau? Ayah. Ayah maksudnya. Ya. Karena saya tahu betul ya beliau bisa berkomunikasi sama siapa saja, kemudian bisa
duduk sama-sama dengan siapa saja Iya. dan sama kalangan apapun gitu. Dan saya tahu betul siapa temannya, yang mulai dari pejabat tinggi sampai dengan Sampai yang masyarakat umum biasa, ya. Karena temannya beliau saya kenal semua. oh, Nah, dengan demikian itu menjadi contoh bagi saya untuk kita tidak membeda-bedakan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, sehingga ya itu sangat sangat mengena ya di hati saya. Langkah-langkah beliau, kemudian silaturahmi beliau dengan teman-teman semua. kan merintis dari karir dari bawah nih, Pak. Di Golkar kan tentunya ya dari sebagai kader muda lah ya, Pak ya. Kader muda sampai terus kemudian akhirnya dipercaya sebagai ketua fraksi, itu prosesnya gimana, Pak? Prosesnya panjang. Prosesnya panjang ya, Pak. Dipersingkat Pak. Ya, Tapi Pak, jadi- tantangannya, Pak. Tantangannya apa, Pak? Kira-kira? Tantangannya nggak ada. Bagi saya mengalir semuanya, kemudian bekerja dengan baik sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saya, dan tentu ada arahan-arahan partai kepada saya sebagai wakil masyarakat DKI Jakarta yang saya wakili melalui Partai Golkar, dan tentu itu menjadi pegangan bagi saya untuk terus bekerja. Ya, tidak lain dan tidak bukan ingin mensejahterakan masyarakat, menjaga kota Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Saya kira itu. Pegangannya itu aja. 2014 saya masuk, ya tentu ada senior-senior di atas. Iya. Ya. Iya. Nah, kalau Ini siapa nih, anak baru gitu kan? ada anak baru gitu kan gitu. Ada Pak Asraf Ali, ya, guru saya Pak Haji Oding, ya. Saya banyak belajar dengan beliau-beliau itu. Kemudian yang lainnya, ya, sehingga saya coba untuk bisa memaksimalkan kinerja saya sebagai anggota DPRD pada saat itu. Dan kemudian di 2019 kepilih lagi. Ya, waktu itu hanya 6 orang kepilih. Jadi ya kita alhamdulillah dipercaya oleh partai sebagai sekretaris fraksi dan juga sebagai ketua harian Golkar DKI Jakarta. Kami jalankan semua amanah amanah tersebut, dan juga dari masyarakat coba kita terus selesaikan tugas-tugas kita, gitu Mas. Value atau nilai, Pak ya, dari Partai Golkar yang paling relevan untuk saat ini dihidupkan di Jakarta, Pak, dengan kondisi Jakarta seperti saat ini, Pak ya. Kira-kira apa sih, Pak, yang relevan lah kira-kira nilai-nilai dari Golkar ini, Pak? Golkar, saya kira masyarakat menilai Golkar itu adalah partai terbuka. Siapapun boleh masuk sebagai kader, sebagai sebagai bukan hanya kader, simpatisan pun juga bagi Golkar. Kan kita terbuka untuk semua. Tidak mengkotak-kotakan. Tidak mengkotak-kotakan. Itu akhirnya yang saya kira masyarakat menilai bahwa memang Golkar itu ya adalah partai yang terbuka untuk semuanya, dan kita menjaga persatuan itu di dalam Partai Golkar, dan ini bisa menjadi refleksi bagi masyarakat. Memang Golkar itu adalah untuk semua kalangan. Dan sudah teruji. Sudah teruji, betul. Dan satu lagi, Mas, Golkar itu karena sudah sangat partai terbuka, siapapun boleh menjadi pimpinan-pimpinan di Partai Golkar. Contohnya ketua umum kita sekarang, yaitu Pak Bahlil Lahadalia. Ya. Seorang dari, maaf saya sampaikan, bukan siapa-siapa, dari Papua, ya, tapi bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, artinya membuka kesempatan yang luas buat siapa aja pasti bisa. Betul, gitu. Jadi, nah ada idiom ya di Golkar itu, menjaga masyarakat mulai dari
sejadah sampai haram jadah. Iya. Terus Gitu. iya. Pak, pengalaman apa Pak yang paling berkesan selama berproses di lingkungan Partai Golkar Pak, baik di tingkat organisasi maupun kontestasi politik Pak? Ya saya kira pada saat pilkada Pak Ahok ya, gitu ya, melawan Pak Anies pada saat itu ya, 2000 berapa itu ya? 2014, enggak 2016 ya, Oh iya. kalau nggak salah ya, 2016 kalau nggak salah. Iya. Itu bagi saya pribadi merupakan catatan hidup dalam hal politik ya, karena begitu kencangnya pertarungan, kemudian perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang saya sebagai politisi gitu sangat tidak menginginkan adanya pembelahan. Iya. Ya kemudian perbedaan yang sangat lebar Friksinya gitu ya. tajam sekali, Pak. Betul, tajam sekali gitu. Nah ini yang saya kira ke depan kita harus saling menjaga. Tidak hanya Partai Golkar, tapi saya berharap partai-partai yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini, bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita, menjaga masyarakat kita, warga kita, ya agar yang kayak gini-gini nggak terjadi lagi gitu. Nah kan beda sekali tuh pada saat zamannya Ahok Anies itu dengan kemarin misalnya Pak Pram dengan ya. Jadi ke depan kita berharap adu gagasan aja yang bisa kita nilai. Siapa yang terbaik? Gak usah bawa yang lain-lain deh gitu. Nah, jadi tapi mudah-mudahan masyarakat udah bisa lebih teredukasi dan lebih baik lagi gitu. Nah. Ini Pak, bagaimana Bapak melihat peran fraksi Golkar dalam mengawal kebijakan pembangunan di Jakarta Pak ke depannya? Pada kemarin 100 hari pertama Pak Pram dan Bang Dul, saya sebagai ketua fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa 100 hari pertama ya Pak Pram dan Bang Dul itu sudah on the track. Ya sudah ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sesuai janji politik. Sesuai janji politik, betul. Nah, mungkin secara kasat mata masyarakat belum bisa menilai, tapi melalui kebijakan, karena itu baru 100 hari, sekarang mungkin berapa hari ya? Mungkin udah katakanlah 150 hari ya. Ada kebijakan-kebijakan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya kaitan dengan perluasan trayek Transjakarta ya, sampai dengan pinggiran-pinggiran Jakarta atau daerah penyangga, betul gitu. Terus kemudian yang kedua tentu tadi masalah misalnya tadi ya RTH itu. Iya, RTH. Ya, komitmen beliau ingin menambah terus sampai dengan 10% di 5 tahun ke depan itu. Dan kemudian khusus pendidikan gitu, beliau juga mendorong agar sekolah gratis ini bisa kita wujudkan ya. Jadi tidak lagi ada putus sekolah di DKI Jakarta. Jadi kami fraksi Partai Golkar menilai kebijakannya sudah on the track dan ini kita dukung ya, fraksi Partai Golkar mendukung langkah-langkah Bapak Gubernur untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya, kemudian menjaga kota menuju kota global yang lebih baik ke depan. Gitu. Oke. Ada visi apa ya Pak? Visi pribadi Bapak gitu ya sebagai anggota DPRD sekaligus kader Golkar di ibu kota. Ada nggak Pak visi pribadi? Visi pribadi yang pertama, Jakarta bisa mengurangi kemacetan secara signifikan. Kemudian mengurangi polusi secara signifikan. Nah, ini karena ini berkaitan. Betul. Kemudian bisa mensejahterakan masyarakatnya
salah satunya mengurangi pengangguran dan meningkatkan UMKM kita lebih baik, ya, sehingga ada penyerapan tenaga kerja di situ, kemudian ekonomi rakyat juga bisa berputar. Dan kita dorong nanti ada semacam kredit usaha rakyat untuk UMKM yang ada di DKI Jakarta. Gitu. Saya kira itu fokusnya, dan nggak banjir. Dan nggak banjir. Nggak banjir, betul. Gitu. Agak susah tapi harusnya bisa Pak ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa, gitu. Meskipun tiap tahun datang tapi harusnya sih bisa. Harusnya bisa, betul. Jadi 3 tahun ke depan akan ada pembangunan polder pompa yang besar, gitu. Kemudian sungai, khususnya Sungai Ciliwung akan dinormalisasi, sisa 16 km itu. Terus kemudian saluran-saluran mikro itu terus diperbaiki, gitu, di tingkat RT maupun di tingkat RW. Nah, mudah-mudahan ini selesai nih, Mas, gitu, ya. Termasuk fraksi Partai Golkar juga mengusulkan agar ada pemberian dana hibah kepada daerah-daerah penyangga, ya, untuk mereka membuat yang namanya embung atau waduk di Bekasi, mulai dari Bogor, Depok, sebelum masuk ke Jakarta, tahan dulu situ ya. Ini dibuat tangkapan-tangkapan air. Jangan dilosin aja nih. Jangan dilosin masuk ke Jakarta semua. Nah, mudah-mudahan berapa tahun tadi upaya-upaya pengendalian banjir bisa kita selesaikan. Tadi pembangunan polder pompa yang besar, kemudian normalisasi sungai dan kali, kemudian ada pembangunan embung dan waduk tidak hanya di wilayah DKI Jakarta tapi di beberapa daerah penyangga atau wilayah penyangga DKI Jakarta. Gitu. Oke. Terakhir Pak, ada pesan Pak buat anak muda Jakarta yang ingin terlibat aktif gitu Pak ya di politik atau ingin mengabdi lewat partai seperti yang Bapak lakukan? Ya. Jadi untuk anak-anak muda ya di Jakarta, yang pertama saya mau pesan bahwa jangan buta politik. Karena melalui politiklah kita membuat kebijakan untuk membantu masyarakat kita. Dengan politiklah kita bisa mensejahterakan saudara-saudara kita. Dengan politiklah kita menjaga kota kita, dengan politiklah kita menjaga negara kita. Untuk itu, saya menghimbau anak-anak muda kita, khususnya yang ada di DKI Jakarta, untuk berperan aktif, kemudian masuk saluran-saluran politik yang tepat, yang kalian nilai cocok dengan di hati gitu kalian, ya. Dan kemudian suatu saat kalian harus menjadi pemimpin-pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif, baik menjadi gubernur atau bupati atau wali kota ataupun menjadi anggota DPR atau DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Baik, Sobat Warta Kota, demikian perbincangan kami dengan Bapak Yudhistira Hermawan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI dan juga anggota Komisi D DPRD DKI. Tentu banyak manfaat yang bisa diambil dari perbincangan kami tadi dan semoga kedepannya juga jadi bermanfaat gitu Pak ya. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa di wawancara lainnya dengan narasumber yang berbeda. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih.